Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kami bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun, semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam lamanya Tuhan. Hingga pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Tuhan, biarlah urapan daripada kuasa Roh Kudus ada atas kami semua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan, dengan urapan kuasa Roh Kudus, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi satu penyembahan yang berkenan di hadapanmu. Dan setiap firman yang ditaburkan pada pagi hari ini juga dapat mengubah hidup kami ya Tuhan, menjadi setara dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh Kudus juga turun atas hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini. Baik song leader WL, pemain musik, multimedia maupun sound system. Tuhan berikan kesehatian kepada mereka ya Bapa, dan juga hati yang melayani Tuhan, dan penyembahan-penyembahan yang keluar dari mulut mereka semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Engkau juga berkati kolektan dan asyir ya Bapak, biarlah mereka juga boleh Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu, menarik banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau mau urapi dengan kuasa Roh Kudus, kuasai lidah bibir Tuhan, hati dan pikirannya, sehingga apa yang disampaikan semuanya adalah isi hati-Mu untuk memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa gelap yang ingin mengubah dan ingin mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Hanya kuasa Roh Kudus yang ada di atas kami ya Tuhan. Hanya Engkau sendiri yang berotoritas atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dosa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Tuhan, berikan kami Bapa hati seperti-Mu Tuhan, yang selalu mau mengasihi Bapa sesama kami Tuhan, agar semakin banyak yang mengenal Engkau Tuhan lewat kasih yang kami berikan. Sekelilingku, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu, berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu, berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk
rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Haleluya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Engkau Allah yang baik. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Yes, terima kasih Bapak. Jadikan kami seperti Engkau Tuhan, agar kami mau melayani Engkau Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami ya Bapak. Yes, terima kasih. Boleh kita sama-sama tepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri? Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Yes, thank you Bapak, thank you. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu memberkati kami Tuhan. Apapun keadaan itu, Kau selalu baik Bapak. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Boleh tepuk tangan di atas kepala. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku
Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, atau mungkin sejauh apapun kami, sejahat apapun kami kepada Engkau, seberapa sering kami mengecewakan kepada Engkau, tapi kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada bersama kami. Karena itu kami selalu tenang menghadapi hari-hari kami Bapa. Yes, Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih, mari sembah Dia. Bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami
terima kasih Tuhan. Saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Jesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa. Boleh kita sama-sama angkat tangan kita. Yes Tuhan, kami percaya kuasa-Mu mengalir Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Saya persilakan untuk Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir dari tempat tinggi, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu. Kami akan tenang bersama-Mu karena Engkau adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memulihkan kami, Engkau yang akan menyembuhkan luka kami, Engkau yang akan menyediakan segala yang menjadi keperluan kami. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau lah yang sumber kekuatan dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk ada seperti kami ada saat sekarang ini. Buka hati kami saat ini Bapa untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dan pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang berkata-kata melalui lidah dan bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bisa hadir kembali di dalam rumahnya untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diberi judul God is my power atau Tuhanlah kekuatanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru saja melewati masa pandemi dari virus COVID itu ya. Kalau kita bisa ada, selama 3 tahun lebih kita mengalami masa pandemi. Apalagi di 1 tahun pertama kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Ketika ada orang batuk di sebelah kita atau di tetangga kita, kita sudah parno ya. Wah, kita sudah menuduh, wah dia pasti COVID dan sebagainya. Kalau saat sekarang ini orang batuk ya biasa aja batuk. Tapi kalau kita bisa melewati semuanya, itu bukanlah kekuatan kita sendiri, ya. Itu semua adalah kekuatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di sini maupun yang di rumah masing-masing, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita masih bisa memuji nama Tuhan. Itu adalah karena kekuatan Tuhan, ya. Karena manusia
lemah adanya. Manusia tidak ada artinya, tetapi Tuhan yang sumber kekuatan hidup kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan Dia sumber kekuatan dalam segala hal, dalam segala permasalahan kehidupan kita. Ya, slide selanjutnya. Ini adalah beberapa masalah yang masih sering kita hadapi sampai saat sekarang ini. Bapak Ibu mengakui tadi kita menyanyikan Tuhan sumber kekuatanku, Tuhan yang menyediakan. Tetapi ketika masalah ini ada, kita sebagai manusia, bukankah kita merasa, aduh kita lemah ya, aduh gak berdaya, aduh rasanya lemes, udah mau mati aja seperti Elia, aduh lemes lah, gak punya tenaga. Ya, ketika sakit tidak kunjung sembuh, ketika masalah keuangan tidak kunjung pulih juga. Perekonomian di Indonesia sudah mulai pulih, tetapi perekonomian di rumah kita masih menjadi masalah. Rumah tangga, keluarga, pendidikan, pekerjaan. Ya, selama masa pandemi banyak orang yang di PHK, diliburkan. Ya, dan sampai saat sekarang ini PHK meliburkan karyawan masih ada aja. Pelayanan juga mungkin menjadi masalah dalam kehidupan kita. Sebab itu ketika kita menghadapi masalah-masalah hidup ini, bukankah kita perlu perlu orang yang bisa membantu, memberikan kekuatan, memberikan tenaga, ya mendorong kita untuk tetap kuat, untuk tetap berdiri menghadapi masalah itu. Ya, kemana kita berlari? Ya, kemana kita mengandalkan, kemana kita mencari bantuan ketika permasalahan ini terjadi? Ya, mari kita lihat. Seringkali kita manusia ya cari manusia ya, cari orang yang terdekat dengan kita. Ya. Tetapi bagaimana kekuatan manusia? Kita baca dalam Mazmur 103, ya slide selanjutnya. Mazmur 103 ayat 15 dan ke-16. Saya bacakan dalam terjemahan baru kedua ya. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Keadaan manusia seperti rumput ya, yang ketika ditiupkan angin terbang nggak tahu kemana. Sangat ringan, sangat lemah dan mudah, sangat rapuh. Apakah kepada manusia kita mengandalkan? Kepada manusia kita mencari kekuatan itu. Ya. Dalam Yeremia pasal 17, ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita. Yeremia pasal 17, ayat yang kelima. Yeremia pasal 17, ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan mengatakan terkutuk kalau kita mengandalkan kepada manusia. Manusia yang kekuatannya tidak seberapa, ya, yang ditiup angin juga terbang, ya. Tapi seringkali kita sebagai manusia tetap kita mengandalkan manusia, ya. Walaupun terkadang kita dikecewakan, kita terkadang merasakan bukannya kita ditolong, malahan kita mungkin merasa dihakimi, merasa disalahkan, bukannya nolong, malahan membuat kita tambah susah. Ya. Sebab itu Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini, jangan mengandalkan manusia. Ya. Karena kalau kita mengandalkan manusia dan teman kita atau saudara kita bisa membantu kita, ya kita membuat kita menjauh dari Tuhan. Karena buat siapa kita memandang Tuhan, buat apa kita bersandar kepada Tuhan? Dia juga bisa menolong saya, dia juga bisa membantu saya. Ya, seringkali kita sebagai manusia akhirnya mengandalkan orang itu. Berharap orang itu terus dan terus bisa menolong kita. Ya, sekalipun kita dikecewakan, kita terkadang tetap berharap kepada dia. Atau mungkin karena kita kecewa, karena kita kita berharap keluarga kita bisa menolong kita. Kita berharap saudara kita bisa membantu kita dengan permasalahan hidup. Ya, ada yang mungkin oke, masukin aja lamaran tempat kerja nanti pasti bisa keterima. Ternyata tidak keterima. Ya, seringkali manusia memang membuat kita kecewa, membuat kita merasa sudah berharap PHP ya, memberi harapan palsu. Ya janji pastilah keterima, pasti keterima dalam mencari pekerjaan. Pastilah kita bantu, pastilah kita tolong. Itu kata-kata manusia. Ya.
Tetapi manusia seringkali EGP ya, emang gua pikirin ya, lu yang punya sakit ya, lu aja derita sendiri ya, DL kalau anak-anak sekarang, derita lu katanya ya, ya lu kamu mengalami masalah ya udah urus sendiri masalahnya ya, jangan bagi-bagi masalah kepada orang lain ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan, kita tidak akan dibuat merasa jauh dari Tuhan. Ya, kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Ayat yang sudah sering kali kita baca juga. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu mengaminkan bahwa segala masalah hidup kita dapat Tuhan tanggung. Ya. Selama masa pandemi ini dalam 4 tahun ini, saya mendapat ayat ini setiap tahun baru ya, akhir malam tahun baru, akhir kebaktian akhir tahun, saya dapat ayat ini 2 kali, tahun 2020, 2021 sama tahun ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan kalau saya berdiri saat sekarang ini, semua juga karena kekuatan Tuhan. Bukan berarti saya nggak punya masalah, walaupun seorang tenaga medis di awal tahun saya harus mengalami sakit, saya kena gigitan nyamuk demam berdarah saja saya sudah tidak berdaya ya, karena gigitan serangga yang kecil mengakibatkan saya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ya, manusia memang lemah. Tetapi saya ingat ayat ini, segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Tuhan. Bukankah kita nyanyikan tadi, bersama Tuhan kita akan tenang. Sudahkah Bapak Ibu Saudara merasakan ketenangan ketika kita bersama dengan Tuhan? Ya, Bapak Ibu mungkin bisa merasakan ketenangan, kesejukan, merasakan hilang masalahnya atau kesusahan ketika kita ada bersama dengan saudara-saudara seiman di dalam rumah Tuhan. Ketika kita menyanyi, Allah sumber kuatku, iman kita dikuatkan. Benar. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ketika saudara seiman kita menyapa, ketika saudara seiman kita mendoakan, itulah menjadi sumber kekuatan buat kita untuk terus melangkah. Ya, sebab itu apapun masalah yang tadi kita mungkin hadapi saat-saat sekarang ini, karena di dalam dunia kita masih tetap mengalami masalah. Percayalah, segala masalah kita bisa kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kenapa hanya Tuhan? Kenapa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita? Ya, ada satu pujian ini di era tahun 80 ya. Bisa ditampilkan ya. Lagu yang berjudul Hanya Yesus. Ciptaannya dari Harry Priyonggo ya, dari vokal grup Jericho ya, Jericho. Kata-katanya ini ya sangat menguatkan saya. Siapa yang sanggup memindahkan gunung hidupmu? Dalam arti bukan gunung Tangkuban Perahu dipindahkan, tapi gunung masalah hidup kita. Mengatasi rintangan di jalan gelap semu. Siapa yang menolongmu bila kau berseru? Hanya Yesus dialah. Siapa penyelamat mereka yang putus asa, yang mengobati luka dengan ramuan surga? Siapa yang mengubah sedih jadi gembira? Hanya Yesus dialah. Siapa yang menjagamu dari serangan lawan? Memberi kekuatan agar kau bertahan. Mengalahkan maut, memberimu kehidupan. Hanya Yesus dialah. Dalam tangan Yesus terengkuh semua kuasa. Air menjadi anggur dan penyakit hilanglah. Tiada yang mustahil bagi Dia, sobat kita. Ajaib Yesus yang menang. Ya, Bapak Ibu mengaminkan pujian ini. Saya sangat diberkati dengan pujian ini bahwa hanya Yesus yang sanggup mengatasi segala masalah hidup kita. Ya, memindahkan gunung-gunung masalah, memberikan kesembuhan, menghiburkan kita di saat kita susah, di saat kita sedih. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak terlepas dari tua, muda, laki, perempuan, semua pernah mengalami hal yang namanya menyedihkan. Menyedihkan di pekerjaan, di rumah tangga, di keluarga, di pelayanan dan sebagainya. Ya, siapa yang sanggup menolong? Siapa yang sanggup memberikan penghiburan? Siapa yang sanggup memberikan jalan keluar, memberi kekuatan untuk kita bertahan terus. Ya, kalau kita ada saat sekarang ini kita mengaminkan bahwa Tuhan yang memberi kekuatan buat kita.
Kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mungkin sudah lama kita tidak beribadah, tidak memanggil nama Tuhan kembali, kita sudah mungkin meninggalkan Tuhan. Ya, banyak di antara kita juga, banyak anak-anak Tuhan juga yang karena kecewa, yang karena putus asa, mereka rela meninggalkan Tuhan. Mereka rela tidak mengenal lagi Tuhan. Mereka rela berpindah, beralih kepada kekuatan di dalam dunia ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Ya, sebab itu jangan tinggalkan Yesus. Ya, kemana kita berlari, Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, kita tidak bisa menjauh dari Tuhan. Tuhan selalu mengawasi kita. Tuhan selalu melihat keberadaan kita. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita ada di dalam jurang kekelaman, Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab itu, mengapa kita ragu? Mengapa kita menjadi takut? Mengapa kita menjadi lemah? Ketika kita menghadapi, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. Mari, sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, andalkan Tuhan. Ya, kembali kepada Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Seberapa besarnya kita mengandalkan Tuhan, seberapa besarnya kita mempercayakan bahwa Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan sumber berkat dalam kehidupan kita, Tuhan sumber pertolongan buat kita. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mengalami masa pandemi, masa-masa kesulitan yang lalu, kita berjalan ke depan juga tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan satu-satunya, hanya Yesus sumber kekuatan dalam kehidupan kita, sumber pertolongan buat kita. Ya, kita belajar dari seorang yang namanya Daud sebelum dia menjadi raja. Ya, bagaimana dia berhadapan dengan raksasa Goliat. Ya, kita sudah tahu apa yang dia lakukan. Ya, kita membaca Mazmur pasal 18. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-2 sampai yang ke-4. Saya akan membacakan, saya baca dari ayat pertama. Nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan syair nyanyian ini kepada Tuhan sesudah Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Aku berseru kepada Tuhan yang patut dipuji, dan dari musuh-musuhku aku dibebaskan. Bapak Ibu tahu bagaimana Daud? Dia hanya seorang penggembala domba. Dombanya juga enggak banyak. Tetapi ketika dia mendengar Goliat menghina barisan bangsa Israel, hatinya tergerak untuk melawan dia. Ya, ketika dia berhadapan dengan Saul, Saul mengatakan, kamu ini masih kecil, masih imut-imut ya, wajahnya juga kemerahan katanya. Daud masih sangat muda. Sedangkan Goliat raksasa, udah tinggi gede, udah pahlawan yang sudah jadi prajurit sudah lama sejak mudanya. Enggak bisa dibandingkan. Ya, seorang Daud hanya seorang penggembala yang enggak punya pengalaman perang. Ya. Tetapi Daud mengatakan, Tuhan yang memampukan saya melawan musuh, melawan singa, melawan binatang buas yang mengganggu domba-domba peliharaannya. Tuhan juga yang sanggup menolong, mengalahkan raksasa Goliat itu. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Samuel itu, siapa yang menang? Apakah Goliat yang besar? Goliat yang menjadi prajurit, menjadi pahlawan yang besar, yang sudah lama, ataukah Daud yang kecil? Yang kita tahu semua pemenangnya adalah Daud. Ya. Tetapi Daud mengatakan bukan dengan kekuatan saya.
Kamu datang dengan lembing, dengan pedang, tapi saya datang dengan nama Tuhan. Ya, Daud sangat mengandalkan Tuhannya yang dia percayai. Sehingga ketika dia harus berhadapan dengan Goliat yang besar, dia dapat memenangkannya. Seperti nyanyian tadi, siapa yang sanggup memindahkan gunung hidupmu? Siapa yang sanggup mengalahkan Goliat? Selain dari nama Tuhan kita, selain dari kekuatan Tuhan kita. Sungguh Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara. Ya, sebab itu perkuat iman kita. Teguhkan iman kita untuk tidak bergoyah kepada hal-hal yang lain. Seperti Daud, Tuhan mampukan Daud untuk mengalahkan Goliat, untuk mengalahkan binatang buas, dan juga terhindar dari ancaman Saul. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel pasal 20-an begitu, bagaimana Raja Saul sangat benci karena ketika Daud mengalahkan Goliat, semua rakyat Israel, bangsa Israel memuji-muji, mengeluk-elukan Daud. Ya, Saul sangat tersaingi. Ya, masa gua yang raja, gua nggak dipuji, kamu yang masih prajurit, dia yang memuji. Ya, kalah pamor kalau saat sekarang ini. Ya, sehingga Saul berusaha untuk membunuh si Daud itu. Ya, sampailah dia satu waktu Daud di sisi kanan, Saul di sisi sebelahnya. Sudah sangat dekat. Daud hanya berserah kepada Tuhan. Ya, sudah sangat dekat Saul untuk menangkap dia dan akan membunuhnya. Tetapi Tuhan meluputkannya dengan ada prajurit yang mengatakan kepada Saul, tentara Filistin sudah masuk kota, tinggalkan si Daud, kita lebih baik mengejar Filistin. Akhirnya Daud terhindar dari ancaman pembunuhan Saul. Sehingga gunung batu itu dinamakan gunung batu keluputan. Tapi kalau yang terjemahan sekarang Bukit Batu Mahledot apa ya, berbeda ya yang di terjemahan baru. Gunung batu keluputan, ada nyanyiannya ya. Gunung batu keluputan ya, mungkin beliau tahu. Ya, ada lagu sehingga ketika kepepet sama sekali Tuhan bisa hindarkan. Demikian juga Tuhan yang sama yang kita sembah bisa melakukannya buat kita semua. Ketika kita mungkin sudah tidak ada jalan lagi, ketika kita sudah berada di ujung tanduk, Tuhan sanggup melepaskan kita dengan caranya yang ajaib. Bukan caranya kita, bukan maunya kita, oh Tuhan tolonglah saya mau ke sana, mau ke sini, atau saya mau usaha sini, tolong lindungi, berkati. Ya, kita seringkali mendikte Tuhan. Kita seringkali Tuhan ikuti cara saya ya. Cara saya ini udah lebih canggih. Manusia tahun 2023 generasi Z apa Z ya. Sangat canggih. Apakah Tuhan secanggih generasi sekarang? Tidak. Tuhan ini kekuasaannya tidak terbatas. Kekuatannya tidak terbatas. Manusia hanya seperti rumput di hadapan Tuhan. Masa kita mau membandingkan kecanggihan kita, kepandaian kita, kekuatan kita, kebijaksanaan kita dengan kekuatan Tuhan, dengan kebijaksanaan Tuhan. Ya, kalau Tuhan sanggup menolong, memampukan Daud terhindar dari ancaman, terlepas dari ancaman atau pembunuhan dari Saul. Kalau Daud sudah disertai Tuhan mengalahkan Goliat, Tuhan yang sama juga sanggup menolong kita. Apakah permasalahan kita seperti tinggi seperti gunung atau besar seperti raksasa Goliat, ataukah permasalahan kita ini sepertinya sudah di ujung tanduk? Kalau saya sudah sampai deadline hari ini jam sekian tidak bisa menyelesaikannya, maka saya binasa atau saya hancur? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Tuhan menolong Daud di saat-saat kritis, dia juga sanggup menolong kita di saat sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap berseru kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita. Jangan mendua hati, jangan kita percaya sama Tuhan, tapi kita cari-cari juga bantuan atau cari-cari ilmu di dalam dunia ini. Ya, seringkali manusia memang nggak puas sama satu Tuhan. Aduh, Tuhannya jangan-jangan Tuhannya lagi tidur ya, jangan-jangan Tuhannya lagi kemana kok nggak ngedengar doa saya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, taruhkan kepercayaan kita hanya kepada Yesus. Dia yang sanggup menolong kita.
Cepat, lambat waktunya, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tinggal bagaimana sikap kita menerima segala keputusan Tuhan, segala kehendak Tuhan. Apa yang kita punya di dalam dunia ini? Mungkin kita punya kekayaan, mungkin kita punya pengetahuan, mungkin kita punya kebijaksanaan, mungkin kita punya kekuasaan, mungkin kita punya segalanya yang ada di dalam dunia ini. Tapi itu semua tidak bisa melebihi kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemana kita akan mengandalkan kekuatan kita? Kemana kita akan berseru ketika masalah hidup kita datang? Ya, mari kita tetap berseru kepada Tuhan dan mengandalkan kepada kekuatan Tuhan. Karena dialah Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sanggup mengubah air biasa menjadi air anggur, Dia juga sanggup menolong kita, mengubahkan masalah. Ya, kalau minggu lalu firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Maya mengubah tragedi menjadi kemenangan. Bisakah? Bisakah mengubah tragedi menjadi kemenangan? Ya, buat orang-orang dunia, apa iya ya? Apa mungkin? Tapi Tuhan kita berkuasa. Ya, kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu jangan andalkan kekuatan manusia. Sebagai pesan untuk kita bawa pulang. Ya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Saya mengutip Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mazmur 20 ayat ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Artinya kita tidak goyah, kita tidak teralih kepercayaan kita, sandaran kita kepada dunia, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga kekuatan kuasanya boleh kita rasakan, pertolongannya boleh kita rasakan, kasih setianya boleh kita rasakan dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati, amin buat firman Tuhan. Sebelum kita nyanyikan satu pujian, saya mau menyampaikan satu kesaksian pengalaman tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi kekuatan buat saya. Pada awal bulan Agustus, saya ditunggu oleh seorang pasien karena jam praktek saya sudah habis, jadi dia mau ketemu. Saya bilang, maaf saya sudah selesai jamnya, nggak bisa ini. Tapi dia sepertinya nunggu di bawah. Ketika saya mau pulang, mau masuk ke mobil, dia cegat saya di depan mobil. Dia bilang, dokter tolong saya. Saya bilang, ada apa ini? Ya, dia cerita, adik iparnya luka bakar, kesiram sayur waktu dia kena epilepsi. Ya. Dia sudah ke rumah sakit, 2 rumah sakit, dan menganjurkan rumah sakit itu untuk dirawat ke Hasan Sadikin. Tapi keluarganya menolak karena ya siapa yang mau nunggu, belum lagi kalau dia kumat epilepsinya siapa yang membantu begitu. Jadi dokter bisa tolong saya enggak? Waduh, saya bilang ya saya mau nolong Bapak ya, cuma kan saya harus lihat pasiennya kayak bagaimana, luka bakarnya kayak bagaimana. Bisa enggak besok datang? Oke, besok saya datang. Ya, besokannya hari itu hari Jumat datang ke tempat saya, dan kalau orang sekarang sama, oh my God, luka bakarnya itu bukan luka sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perut sampai lutut, belum lagi yang di tangan, yang di bahu. Waduh, ketika datang itu saya pikir dia bisa jalan ya oke aja, mungkin lukanya ya tidak seberat yang saya lihat waktu itu. Ternyata luka bakarnya aduh kasihan juga. Belum lagi aromanya, baunya sudah karena sudah 11 hari di rumah tidak diapa-apain, hanya katanya kasih bioplasenton aja aswis dari dua rumah sakit. Waduh, Tuhan tolong saya kerja sendiri. Saya sama bilang kepada keluarganya, oke, saya akan bantu sebisa saya. Ya, saya coba dulu, saya mulai bersihkan. Nggak kerasa 1,5 jam Bapak Ibu, saya membersihkan. Saya kerja sendiri kan. 1,5 jam sampai saya bilang ya udah
saya akan coba dengan perawatan yang saya bisa. Saya kasih obat dan sebagainya. Pulang, dokter bisa carikan perawat untuk merawat dia di rumah. Oke, saya akan carikan perawat yang bisa merawat luka bakar. Saya kontak dengan teman saya, ada dari rumah sakit Immanuel. Ternyata perawatnya laki-laki. Ini pasiennya perempuan ya Bapak Ibu. Gak mau laki-laki. Akhirnya lagi besokannya Sabtu itu saya ada posyandu di sini. Saya ketemu dengan Suster Ati. Saya tanyakan, Suster Ati mau nggak tolongin saya, bantu saya untuk merawat pasien ini? Ya, gimana dok? Katanya pasiennya, saya fotoin. Waduh, lukanya sangat dalam dan luas gitu ya. Tapi yuk kita cobalah, kita bantulah karena dia nggak bisa ke rumah sakit. Yuk kita bantu. Saya hanya berdoa kepada Tuhan malam itu, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan percayakan saya merawat pasien itu, Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan. Kekuatan ini ya tenaga untuk saya bisa merawat ya, karena aromanya sudah masker 2 juga pasti tercium nggak baik ya, nggak ini. Dan kemampuan untuk bisa merawat ya, belum lagi di rumah. Nah Sabtu sore itu saya ditelepon lagi sama kakak iparnya itu. Dokter bisa enggak hari ini sore ini juga datang ke rumah. Waduh saya baru pulang latihan Hosana ya bisa bilang oke lah sore malaman saya ke sana jam 6 ke rumahnya karena sudah ditunggu sama adiknya yang dari luar kota ingin melihat adiknya kenapa kakaknya ini kenapa luka bakar bagaimana. Ya saya keroyokan sama saudara-saudaranya di sana membantu untuk merawat membersihkannya. Tidak mudah dan tidak ringan Bapak Ibu. Ya waktunya 1,5 jam juga tidak semua yang saya bisa bersihkan karena lukanya sangat dalam dan sangat luas. Tapi Tuhan memberikan kekuatan buat saya. Mulai hari Senin itu saya janji dengan Suster Ati, yuk kita bantuin pasien itu. Dan hampir setiap hari saya merawatnya. 1,5 bulan ini saya sudah merawatnya dan puji Tuhan. Ketika kemarin saya hari Jumat saya melihat lukanya sudah sebagian besar 70% sudah mengering. Masih sekitar 30% yang masih basah. Karena ketika pernah saya sekali datang ke sana, kenapa jadi berdarah semuanya? Padahal sudah mulai kering. Ternyata ketika dia kumat epilepsinya, dia tidak sadar, dia garuk-garuk lukanya yang sudah mulai mengering. Sehingga darah berceceran kemana-mana. Sungguh ya sangat kasihan, saya bilang aduh Tuhan tolong, kasihan nih orang ini, dia nggak bisa membantu menolong dirinya sendiri. Keluarganya juga ya yang kakaknya ini sudah hands up, aduh saya nggak bisa dah nolong dia, gimana caranya? Ya kulit perutnya ini sudah mengeras seperti kulit tas gitu, lebih keras lagi. Bagaimana itu bisa lunak ya? Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong, membantu saya dengan Suster Ati untuk merawat pasien ini. Sehingga keluarganya bilang, dokter jangan tinggalin ya, tetap harus melihat. Saya bilang ini sudah bisa dilepaskan, so kalau misal keluarga mau melakukan, membantu, saya akan kasih advice, tapi biarlah saya nggak usah datang terus. Nggak bisa dokter tetap harus datang. Waduh, ya bukannya saya nggak mau ya, cuma sebenarnya kasihan juga kan beban buat keluarganya. Tapi keluarganya ini tetap meminta saya untuk datang, lihatlah untuk observasi. Dan saya tahu ini bukan karena kekuatan saya. Ilmu kedokteran saya zaman jadul, nggak seperti yang sekarang. Ya. Tapi kekuatan Tuhan. Tuhan menolong saya, memampukan saya. Yuk sedikit-sedikit membantu meringankan luka bakarnya. Dan memang puji Tuhan. Saya bilang, aduh ini bersyukur Bapak, baru 1,5 bulan saya rawat, lumayanlah sudah membaik. Aduh benar, ya saya kan tidak menjanjikan bahwa dalam 1 minggu bisa sembuh. Saya bilang berbulan, mungkin 2-3 bulan baru bisa sembuh. Dan dalam waktu 1 bulan saya merawatnya dan ya karena pertolongan Tuhan. Dia bisa, semuanya sudah membaik, tinggal basah, tinggal sedikit. Yang di tangan, yang di bahu sudah selesai. Ya, nah itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan buat saya. Sebab itu saya sangat mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya, kita tidak mampu, sepandai-pandainya orang tidak mampu. Bahkan 2 rumah sakit dokter yang di sana mengatakan, gak bisa saya melakukannya. Pergi aja ke Hasan Sadikin, karena di Hasan Sadikin itu ada ruang khusus untuk luka bakar.
Ya, dan saya juga bilang ke pasiennya, kalau di Hasan Sadikin pasti akan dioperasi, semuanya akan diangkat kulitnya. Mungkin akan skin graft, akan operasi ganti kulit ya untuk supaya cepat tumbuh ya metodenya. Tapi bapak keluarganya kan nggak mau, ya memang agak lama sedikit, tapi dengan pertolongan Tuhan saya rasa. Ya, saya percaya itu adalah kekuatan Tuhan yang diberikan buat saya untuk merawat pasien ini. Belum dianya selesai. Mamahnya ya, minggu lalu saya ditelepon, dokter datang ke tempat saya, mama saya nggak sadar. Waduh, saya bilang dia sampai nge-WA Suster Ati, kemana ya dokter Lydia? Kok nggak ditelepon, nggak diangkat, di WA nggak dibaca. Ya iyalah, sayanya masih melayani pasiennya. Saya datang ke sana, memang mamahnya sudah nggak sadar. Saya bilang, aduh, saya kan nggak bisa merawat orang stroke di rumah, ya bawa ke rumah sakit lah, ya bawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan puji Tuhan kemarin dia telepon saya, dok mama saya boleh pulang dari rumah sakit. Ya, tapi dokter tolong lihat juga ya. Waduh, ya saya sangat bersyukur kalau Tuhan mempercayakan hal itu kepada saya. Dan saya tahu bukan karena kekuatan saya, tapi semua adalah kekuatan Tuhan. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Segala masalah bisa Tuhan tangani. Ya, kalau Tuhan tolong saya, Tuhan juga akan tolong saudara dan saya sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan akhiri firman Tuhan dengan satu pujian. Yesus kekuatanku dalam hidup. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus yang hapuskan tetesan air mata kita. Yesus hapuskan tetesan air. Amin Tuhan. Engkau sanggup menghapuskan tetesan air mata kami. Engkau sanggup sembuhkan segala sakit kami. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Amin Tuhan. Kami tidak akan goyah bersamamu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Bapak Ibu mengaminkan bahwa Yesus kekuatan hidup kita. Mari kita angkat tangan kita. Kita menyerahkan hidup kita. Dan kita akui bahwa Yesus adalah kekuatan hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan penyerahan kita kepada Tuhan. Segala masalah dapat kita atasi bersama dengan Dia. Amin Tuhan. Jadikan kami semua anak-anak-Mu yang kuat di dalam Tuhan. Amin Tuhan. Amin Yesus. Inilah penyakuan kami Tuhan, bahwa Yesus kekuatan kami. Kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus hapuskan Percayalah Tuhan melihat tetesan air mata kita. Apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi beban hidup kita. Mari kita berseru kepadanya. Andalkan Dia sebagai sumber kekuatan hidup kita. Ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Bersama Dia ku tak
akan goyang bersama Dia. Amin Tuhan. Haleluya. Kami tidak akan goyah bersamamu Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami. Bersama Dia kami tak akan goyah. Bersama Dia hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidup, Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatan hidup, Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatan hidupku. Amin Yesus. Nanti saya minta Ibu Meta yang berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Bagi sebagian daripada kami mungkin hari-hari kami lewati dengan begitu berat. Bagi sebagian daripada kami mungkin hari-hari harus kami lewati dengan perjuangan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau kekuatan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami punya satu-satunya pengharapan, satu-satunya yang bisa kami andalkan, satu-satunya yang bisa menjadi tempat kekuatan kami, yaitu hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari, ajarkan kepada kami untuk tetap percaya, tetap bertahan, tetap menguatkan hati kami. Selama kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami, segala sesuatu akan berjalan baik, segala sesuatu akan sanggup kami hadapi. Dan bersama dengan Tuhan kami percaya kemenangan demi kemenangan akan kami lewati, akan kami capai Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu pagi hari ini Bapak. Berkati beliau dalam segala pekerjaannya, dalam segala pelayanannya. Tuhan tolong dia dalam membantu pasien yang sedang dia bantu saat ini. Di dalam nama Yesus kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas kehidupannya. Sehingga sungguh Tuhan keluarga pasien ini semuanya boleh dimenangkan, boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan sungguh Tuhan keluarga pasien ini boleh mengalami Tuhan lewat kehidupan Ibu Lydia Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan beri kesehatan yang sempurna. Tuhan beri kekuatan yang daripada Tuhan. Supaya pelayanannya, pekerjaannya dan segala sesuatu yang dilakukannya semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Buat kami semua Tuhan biar kami boleh tetap percaya, tetap kuat dan tetap bertahan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima segenap firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Lydia. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati pelayanannya. Warta jemaat untuk Minggu 17 September 2023. Sebelum warta jemaat kita akan memberikan dulu persembahan. Saya undang untuk para pelayan yang melayani. Kita akan Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sabalah sanggup mengikutkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
yang akan berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Bapa apa yang telah kami beri pada saat ini Bapa bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan bisa makin memperluas kerajaan-Mu dan makin memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara semua dan memberkati pelayanan yang sudah dilakukan. Untuk warta jemaat Minggu 17 September 2023. Persembahan dapat dilakukan juga melalui transfer ke nomor rekening yang tertera atau bisa dengan memindai kode QR yang tersedia. Jadwal kegiatan sepekan. Ibadah Raya Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 7 dengan tema Bertekun dalam Iman dilayani oleh Pendeta Pratama Leonita Kristianti. Kita akan sama-sama kembali minggu depan untuk beribadah di tempat ini. Baptisan air GBI Paturyani Minggu 24 September 2023 pukul 16 bertempat di Gereja Suryani. Kita akan dukung bersama-sama di dalam doa untuk peserta baptisan air. Iklan Natal buku Petumber. Dalam rangka Natal 2023, jemaat dapat berpartisipasi mengucapkan selamat Natal dalam bentuk iklan melalui buku renungan penuntun tumbuh bersama. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Susi. Ada nomor teleponnya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Susi. Dukungan doa, berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa, kita akan berdoa bersama-sama untuk Bapak Sarumaha, untuk flu dan batuk, Bapak Bebeng di dalam pemulihan, Ibu Mala flu dan batuk juga, Ibu Enih di dalam pemulihan, kita berdoa juga buat Ibu Swatwe dalam pemulihan, Ibu Pendeta Pratama Leonita dalam pemulihan, kita berdoa untuk Gavin, pemulihan juga, untuk Verina dan Moses dalam pemulihan. Juga untuk keluarga Bapak Pendeta Madya, Yosiana Sara di dalam pemulihan. Kita akan sama-sama dukung di dalam doa. Untuk himbauan kesehatan, kita mari tetap menjaga protokol kesehatan dan kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Pelayanan doa dan informasi. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan informasi dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di depan. Sekian pengumuman warta jemaat pada pagi hari ini. Sebentar kita akan berdoa syafaat. Nanti saya undang untuk Bapak Tandi berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Allah kami luar biasa sekali. Terima kasih. Kami berdoa Bapa pada pagi hari ini untuk ibadah-ibadah sepekan Tuhan, di mana sekolah minggu, remaja, pemuda, dan ibadah kaum pria serta kaum wanita. Kiranya Tuhan juga ikut campur tangan dan menjamah kami semua ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga mengirimkan jiwa-jiwa yang baru untuk mengikuti ibadah-ibadah kami Tuhan. Juga kami berdoa untuk persekutuan doa hari Selasa dan hari Rabu. Tuhan tolong ingatkan mereka semua bahwa doa adalah suatu alat yang sangat luar biasa untuk mengari Tuhan. Kiranya Engkau mengajak semua jemaat-Mu untuk mengikuti ibadah doa ini Tuhan. Berkati dan Tuhan mengurapinya. Kami juga berdoa untuk baptisan air yang akan dilaksanakan Minggu tanggal 24 September. Kiranya Tuhan juga menguatkan dan meneguhkan iman mereka yang akan dibaptis Tuhan. Dan menjamah mereka sehingga mereka menjadi jiwa-jiwa yang baru yang luar biasa mengasihi Tuhan.
Kemudian kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Mana pada saat ini politik yang sedang begitu ramai dan begitu menakutkan menurut manusia karena banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan. Kiranya Tuhan menjamah para pemimpin negara kami ini, memberkatinya dan mengurapinya ya Tuhan, memberikan hati yang penuh kebijaksanaan kepada mereka semua untuk memimpin kami semua Tuhan. Dan melindungi kami semua Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan dan tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini dari mulai Bapak Presiden sampai ke RT RW di daerah kami masing-masing. Tuhan memberkatinya dan memberikan hikmat selalu, kebijaksanaan selalu kepada mereka di dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih Tuhan, berikan keamanan, perekonomian yang meluas sampai ke daerah-daerah semuanya. Tuhan tolong juga, kalau saat ini Indonesia sedang di beberapa daerah sedang menghadapi musim kemarau, di mana banyak orang yang kesulitan air, kiranya Tuhan juga akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, buat segala kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami berdoa, oh Tuhan buat sidang jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan mereka. Buat Bapak Sarumaha, Bapak Bebeng, Ibu Mala, Ibu Uni, Ibu Suatbe, hamba-Mu Ibu Leonita dan cucunya Kevin, Verina dan Moses. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, segala sakit penyakit yang dialami oleh mereka, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menjamah, menyembuhkan dan memulihkan dengan sempurna. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pertolongan dan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan mereka Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, boleh tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena niat Tuhanlah sumber pertolongan dalam kehidupan orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan mereka Bapa. Ada pergumulan-pergumulan dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, oh Tuhan, dan kemenangan yang daripada Allah. Juga oh Tuhan, kendala-kendala dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan lalukan daripada mereka Bapa. Tuhan yang berikan kelancaran, sehingga semuanya oh Tuhan, mereka boleh mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak-anak-Mu, oh Tuhan, remaja, pemuda yang sekolah, yang kuliah, yang sedang menyelesaikan tugas-tugas akhir mereka. Tuhan yang berkati, Tuhan berikan hikmah kepada mereka, dan mereka boleh menyelesaikannya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang pakai, Tuhan yang berkati mereka, dan oh Tuhan yang terus memperlengkapi mereka menjadi Allah di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun yang beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan Allah yang sempurna
atas seluruh kehidupan kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.